Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري. Yang saya muliakan, yang saya hormati Tuan Guru Taisir LCMA, yang saya muliakan, yang saya hormati Dr. Nazar Naami SAG MSI, yang saya muliakan, yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, tuan guru yang hadir di majlis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentunya para hadirin hadirat yang saya hormati, yang saya muliakan. Yang pertama-tama kita selalu berharap kepada Allah agar majlis kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala melewati lisan Rasulnya yang mulia. Apabila kita datang ke majlis-majlis kebaikan, duduk di majlis-majlis yang mengingatkan kita tentang agama, tentang pentingnya mengamalkan agama, Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya akan berfirman setelah selesai majlis, ankumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatikum hasanat. Berdirilah kalian wahai ahli majlis dalam keadaan semua dosa-dosa kalian sudah diampuni oleh Allah dan semua keburukan-keburukan kalian sudah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini telah memberi kepada kita satu nikmat yang istimewa, satu nikmat yang mulia, satu nikmat yang lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Apa itu nikmatnya? Nikmat dipanggil oleh Allah untuk sholat berjamaah di masjidnya Allah, di rumahnya Allah. Hadirin yang mulia, kalau kita ini melihat zahirnya,
melihat sekilas tanpa ada perunungan, tanpa ada pikiran, maka sholat itu suatu perkara yang biasa. Ya, setiap hari berangkat ke masjid, setiap hari sholat, bukan satu perkara istimewa. Tapi kalau kita melihat sholat ini adalah perintah Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang berkuasa di langit, yang berkuasa di bumi, yang memiliki kerajaan di langit, yang memiliki kerajaan di bumi, telah menggerakkan kita, memanggil kita untuk menghadap kepada Zat-Nya yang maha mulia. Maka sholat ini bukan perkara biasa, tapi sholat ini perkara luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang paham tentang mengenai pentingnya sholat, tentang mengenai bagaimana istimewanya sholat, begitu mendengar panggilan hayya 'alas shalah, hatinya langsung bergetar. Saya dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah. Saya hamba yang penuh dosa, hamba yang penuh salah, hamba penuh kekurangan ini diizinkan oleh Allah untuk menghadap kepada Allah. Ini betul-betul anugerah yang luar biasa. Kita dipanggil oleh bupati, kita begitu senang. Kita dipanggil oleh gubernur, kita senang. Kita dipanggil oleh presiden, kita tambah senang. Bagaimana kalau kita dipanggil dengan yang menciptakan presiden, hadirin? Maka tentunya harus lebih senang lagi, lebih gembira lagi, lebih berbahagia lagi, melebihi kalau diberi dunia dan segala isinya. Semuanya insyaallah, hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kegembiraanku, kebahagiaanku, kesenanganku, penyejuk mataku di dalam salat. Manusia itu bertingkat-tingkat kesenangannya, bertingkat-tingkat kegembiraannya sesuai dengan derajatnya masing-masing. Kalau pedagang, pengusaha, maka dia akan bergembira dengan harta benda. Kalau para pejabat, dia akan bergembira dengan jabatannya. Kalau orang iman, bergembira dengan kedekatan dengan Tuhannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ini perlu meningkatkan diri kita, perlu meningkatkan kualitas kita, perlu meningkatkan apa yang kita senangi. Jangan sampai hidup sudah 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun, 60 tahun, seleranya hanya makan, minum, dan bikin rumah. Kalau selera makan, minum, dan bikin rumah ini tidak jauh dari seleranya binatang-binatang yang tidak berakal. Ada binatang-binatang yang di mana-mana bikin rumah, yaitu namanya laba-laba dan semut. Di masjid dia bikin rumah, di hotel dia bikin rumah, di jalan dia bikin rumah. Maka kalau orang tuh di mana-mana bikin rumah saja, maka ini seleranya semut. Ada binatang yang seleranya makan, di mana-mana makan. Siang makan, malam makan. Ketika Ramadan makan, di luar Ramadan juga makan. Maka ini namanya kambing. Kalau orang itu makan di mana saja, kapan saja, Ramadan tidak Ramadan tetap makan, ini berarti tidak jauh beda dengan kambing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu tingkatkan selera kita, perlu tingkatkan kesenangan kita, dari kesenangan hayawan menuju kesenangan insan, yaitu kesenangannya apabila punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya insyaallah, hadirin. Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullah, yang mana beliau menulis kitab Syarah Muslim, beliau mengatakan, wa mimma zadani syarafan wa tiha wa kittu bi ahmasayya an ata'atharaya dukhuli tahta qawlika ya ibadi.
perkara yang menjadikan aku jadi semakin mulia, semakin istimewa, bahkan saking senangnya, saking hebatnya perkara ini, sampai seakan-akan aku meletakkan kakiku di bintang Thuraya, di bintang Kejora. Apa itu? Aku ini masih dianggap sebagai hamba Allah, punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini harus bangga, harus senang, harus gembira kalau kita ini jadi hamba Allah dan punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ini salat masih biasa-biasa saja, menjadi hamba Allah, bisa mengamalkan agama Allah masih biasa-biasa saja, ini perlu kita perbaiki hadirin. Kita perlu tobat hadirin yang mulia, karena berarti hati kita ini sedang sakit, hati kita ini sedang dalam keadaan banyak masalah-masalah, yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Arba'in Nawawi. Beliau mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Dalam jasad seseorang itu ada satu gumpalan darah, yang mana gumpalan darah itu apabila baik, maka semua jasad akan baik. Apabila gumpalan darah tadi buruk, maka semua jasad akan buruk, akan rusak. Apa itu? Itu adalah hati. Maka kita perbaiki hati kita. Kita taubat sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki hati kita. Bagaimana taubatnya? Taubat yang pertama hadirin yang mulia, perbaikan yang pertama adalah perbaikan mengenai urusan iman. Kita ini banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam urusan iman, tetapi karena kita ini kurang merenung, karena kita ini kurang berpikir, akhirnya iman kita ini rusak, iman kita lemah, kita tidak pernah merasa sama sekali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaikan urusan iman yang pertama kali adalah bagaimana kita ini menghilangkan rasa mengagungkan selain Allah dari hati kita. Hilangkan rasa mengagungkan selain Allah dari hati kita. Bagaimana kita rasakan betul, kita ucapkan dengan lisan kita pahami dengan otak kita yakini dengan hati kita bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang memiliki segala-galanya hanya Allah, yang menentukan hanya Allah. Kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. La ilaha illallah. Ini penting sekali hadirin yang mulia. Menghilangkan rasa mengagungkan makhluk dari hati ini perkara yang penting. Karena mengagungkan makhluk, mengagungkan selain Allah ini dosa hadirin yang mulia. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, diibaratkan mudahnya, kalau di depan kita ini ada presiden dan ada hansip, kemudian kita memuliakan hansip, menghormati hansip, tidak memuliakan presiden, maka kita akan dimarahi, kita akan dihukum, bahkan kita bisa dipenjara gara-gara memuliakan hansip, lupa memuliakan presiden. Lah kita ini adalah hamba Allah, ciptaan Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, kemudian malah mengagungkan selain Allah. Ini betul-betul kesalahan besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ini hati tawajuhkan kepada Allah. Rasakan dalam hati saya ini hajat saya yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah. Hajat kita sepertinya kepada rizki, tapi hakikatnya hajat kita kepada yang memberi rizki. Hajat kita sepertinya kepada asbab, tapi yang sebenarnya hajat kita kepada yang menciptakan asbab. Maka orang iman itu pergi ke pasar, orang iman itu pergi ke sawah, orang iman pergi ke ladang, orang iman punya jabatan, orang iman punya kekuasaan, tapi hati mereka, tawajuh mereka bukan kepada ladang mereka, bukan kepada sawah mereka, bukan kepada perdagangan mereka,
tawajuh mereka hanya kepada satu, kepada siapa hadirin? Allah. Maka kita ke sawah tawajuhnya kepada Allah, bukan kepada sawah, tawajuh kita kepada Allah. Berapa banyak orang yang dengan persawahannya, dengan pertaniannya, justru dia jadi celaka. Kita berdagang tapi hatinya bukan kepada perdagangan, hati tawajuh kepada Allah. Berapa banyak orang yang sengsara karena perdagangannya. Kita mungkin punya kekuasaan tapi tawajuhnya bukan kepada kekuasaan, tawajuhnya kepada Allah yang memberikan kekuasaan kepada kita. Berapa banyak orang yang punya kekuasaan tetapi karena tidak tawajuh kepada Allah, akhirnya dia menderita dengan kekuasaannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang iman di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun juga hatinya menghadap kepada Allah. Tidak terkesan dengan kesehatan, tidak terkesan dengan rasa sakit. Sehat itu adalah dari Allah, sakit juga dari Allah. Kaya tidak terkesan, miskin tidak terkesan. Miskin diberi oleh Allah, kaya juga diberi oleh Allah. Jadi orang mulia tidak terkesan, jadi orang hina juga tidak terkesan, karena kemuliaan, kehinaan semua diberikan oleh Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami berharap, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, karena hanya Engkau yang bisa menolong kami. Maka tawajuh kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ini harus ditanam lagi, harus ditanam lagi. Kita ini tidak boleh butuh kepada Allah hanya kalau susah saja. Tidak boleh butuh kepada Allah kalau sedang melarat saja. Tidak boleh merasa berhajat kepada Allah kalau sedang tidak punya uang saja. Itu tidak benar hadirin. Orang-orang kafir disebutkan dalam Al-Quran, wa idza massahumudz dzurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjahum ilal barri a'radtum. Jadi orang-orang kafir, mereka tidak pernah ingat kepada Allah, tidak kenal kepada Allah, tapi ketika ada musibah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Begitu selesai musibahnya lupa kepada Allah lagi. Nah, kalau kita ini ingatnya kepada Allah, merasa berhajat kepada Allah hanya ketika dalam musibah saja, kita ini mirip-mirip dengan orang kafir dalam hal ininya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini mau berpikir, kalau kita ini mau merenung, maka kita ini sebenarnya tidak bisa kalau mau lupa kepada Allah. Bagaimana mungkin seorang itu lupa kepada Allah, sedangkan semua itu ciptaan Allah. Dia lihat tiang, bukan ingat tiang, tapi lihat tiang, ingat kepada yang menciptakan tiang. Lihat manusia, bukan ingat manusia, tapi ingat kepada yang menciptakan manusia. Lihat istri, bukan ingat kepada istri, lihat istri, ingat kepada yang menciptakan istri. Lihat suami, bukan ingat suami, lihat suami, ingat kepada yang menciptakan suami. Siapa hadirin? Allah. Karena semua ciptaan Allah, maka tentunya semuanya menjadikan kita ingat kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini sudah selalu tawajuh kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, maka dimanapun kita tidak akan ketakutan, tidak akan terkesan. Jangankan dengan manusia, diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Matalib Al-Aliyah, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Kubur, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya kalau orang itu diletakkan di dalam kuburan, maka akan didatangi dua malaikat Munkar Nakir yang matanya menyala-nyala seperti api. Suaranya begitu menggelegar seperti halilintar, membawa palu yang begitu besar. Seandainya semua makhluk yang ada di dunia ini kumpul jadi satu, tidak akan mampu untuk mengangkat palu itu walaupun 1 senti saja. Hadirin yang mulia, maka malaikat ini akan mulai bertanya dengan suara yang begitu keras, yang mana kalau suara ini didengar oleh jin dan manusia, mereka akan mati semua saking kencangnya suara ini.
bertanya, "Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma dinuka?" Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dalam keadaan seperti itu, apakah hatiku pada waktu itu sama dengan hatiku yang sekarang ini?" Maka Nabi mengatakan, hatimu yang waktu itu kurang lebihnya sama dengan hatimu yang sekarang ini. Maka Sayyidina Umar menjawab, "Kalau begitu, kalau nanti Munkar Nakir akan saya cukupi." Maka Nabi bercerita, Jibril mengatakan kepadaku, nanti ketika malaikat Munkar Nakir datang kepadamu, sebelum mereka bertanya, maka kamu sudah bertanya. Kamu akan mengatakan, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wa Islamu dini wa man Rabbuka wa ma dinuka wa man Nabiyyuka. Maka malaikat Munkar Nakir yang begitu hebat tadi malah kaget. Saya ini bingung, saya ini diutus kepada kamu, tapi kalahkah engkau yang bertanya kepada aku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ketika iman itu sudah kokoh. Maka walaupun jangankan manusia-manusia biasa, malaikat yang luar biasa pun kalah dengan manusia yang kuat imannya. Tapi kalau iman itu tidak kuat, iman itu lemah, hati tidak tawajuh kepada Allah, jangankan ketemu Munkar Nakir, dipelototin istri saja saya sudah takut. Belum dipelototin, dimerengutin saja sudah takut. Kadang-kadang belum ada apa-apa sudah takut duluan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis riwayat Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, beliau mengatakan, "Man khafallah khafahu kullu syai'." Siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan semua makhluk takut kepada dia. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak takut kepada Allah, maka selain Allah akan dibikinkan menjadi menakut-nakuti dia. Apa saja menjadi menakutkan. Melihat pohon takut, akhirnya disembah. Melihat batu takut, akhirnya disembah. Nanti lama-lama macam-macam, bahkan melihat rumput pun kalau takut nanti jadi disembah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini perbaikan iman yang paling penting. Karena dengan iman inilah kita akan jadi orang yang mulia di dunia dan akhirat. Dengan iman yang bersih ini kita akan menjadi orang yang takwa. Kalau kita menjadi orang yang takwa, kita akan sukses dunia akhirat. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ini perbaikan iman, taubat urusan iman, maka bagaimana kita ini taubat urusan ibadah kita? Bagaimana ibadah kita ini kita perbaiki? Salat kita perbaiki. Puasa kita perbaiki, zakat kita bayarkan, kalau mampu berangkat haji ke Baitullah. Ini orang iman itu seperti itu. Orang iman itu selalu merasa saya ini hamba Allah, maka dipanggil oleh Allah ke tanah suci, ya harus berangkat ke tanah suci. Orang iman itu selalu merasa saya ini umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak pernah ziarah ke Madinah ini bagaimana? Hati itu nggak enak. Maka semua niat berangkat ke Mekah Madinah semua. Insyaallah hadirin. Semoga Allah mudahkan kita semua. Ini hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan, perbaikan dalam urusan ibadah, perbaikan dalam urusan salat, perbaikan dalam urusan zakat. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat juz 27, Allah berfirman bahwasanya aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah untuk menghamba kepada Allah. Adapun perdagangan, pertanian, persawahan itu hanya tambahan saja.
Makanya tambahan-tambahan ini pun harus kita gunakan agar untuk mendapatkan ridha Allah. Kita di kantor taat kepada Allah, kita di sawah taat kepada Allah, kita berdagang, dagangnya untuk ibadah kepada Allah, maka nanti perkantoran kita, perdagangan kita, pertanian kita akan mendorong kita menuju ke dalam surganya Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena hamba-hamba Allah yang mulia, para nabi, para rasul itu juga macam-macam profesinya. Ada seorang nabi yang jadi petani, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ada seorang nabi yang jadi penjahit, Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Ada nabi yang pekerjaannya menggembala kambing, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada yang nabi yang jadi pegawai negeri, Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Ada nabi yang jadi panglima perang, Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Ada nabi yang jadi raja, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ada nabi yang enggak punya apa-apa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Semuanya dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena semua hidupnya, semua pekerjaannya untuk mencari ridha Allah. Maka macam-macam profesi kita tidak ada masalah, macam-macam pekerjaan kita tidak ada masalah. Tapi yang penting bagaimana pekerjaan kita, profesi kita tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat urusan ibadah. Dan kemudian yang ketiga kali, taubat urusan muamalah. Karena ibadah ini selalu berhubungan dengan muamalah. Orang ibadahnya tidak akan khusyuk, ibadahnya tidak akan makbul, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah sebelum muamalahnya bersih, apa yang dimakan bersih. Kadang-kadang orang ini sudah sering sholat, kadang-kadang orang ini sudah sering hadir pengajian, kadang-kadang orang ini sudah sering hadir tahlilan. Ini semua sudah bagus, manakiban, sholawatan, itu semua amalan-amalan yang bagus. Tapi orang bertanya, Syekh, saya ini sudah berbuat macam-macam kebaikan, tapi hati saya ini masih kotor saja. Apa yang terjadi? Ini terjadi karena makanan kita ini kurang bersih. Dikatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarbu lahmun min suhtin illa kanatin naru aula bihi. Tidak tumbuh satu daging pun dari perkara haram kecuali api neraka lebih pantas untuk daging itu. Maksudnya apa hadirin? Di antara maksudnya adalah kalau orang itu makanannya masih makan haram, makanannya masih belum bersih, akhirnya hatinya tidak bersih. Kalau hatinya tidak bersih, akhirnya dia suka berbuat maksiat. Kalau suka berbuat maksiat, naudzubillah, kalau tidak ditolong Allah, akhirnya masuk ke dalam neraka. Maka kita bersihkan lagi muamalah-muamalah kita. Kita bersihkan lagi akad-akad kita. Jangan sampai dalam perdagangan kita ada unsur ribanya. Karena riba ini begitu berbahaya. Dikatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam bab buyu', Nabi mengatakan la'anallah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah akan melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan orang lain berupa riba, orang yang menjadi saksi akad riba, bahkan orang yang menjadi penulis transaksinya pun semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah dilaknat oleh Allah, berarti orang ini dimurkai oleh Allah. Kalau dimurkai oleh Allah, tidak ada lagi jalan lari dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu punya masalah dengan lurah, keluar dari desa selamat. Kalau orang itu punya masalah dengan bupati, keluar dari kabupaten selamat. Kalau orang itu punya masalah dengan gubernur, keluar dari provinsi selamat. Kalau orang itu punya masalah dengan presiden, keluar dari negara selamat. Kalau punya masalah dengan Allah, mau lari kemana? Mau lari ke laut, laut milik Allah. Mau lari ke bumi, bumi milik Allah. Mau lari ke langit, langit pun milik Allah.
maka jalan satu-satunya hanya satu, yaitu tubu ilallah, fafirru ilallah, kembali kepada Allah dengan jalan bertaubat. Hadirin semuanya, insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbaiki muamalah-muamalah kita. Sawah kita perbaiki, ya. Akad perdagangan kita perbaiki, urusan kantor kita perbaiki, sehingga semuanya sesuai dengan syariat, semuanya sesuai dengan yang diajarkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita taubat urusan akhlak kita. Hadirin, taubat urusan akhlak ini sangat-sangat penting. Taubat urusan akhlak ini sangat-sangat penting, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji-puji oleh Allah dalam surat Nun, surat Al-Qalam, juz 29. Dipuji-puji apa? Dipuji, wa innaka la'ala hulukin azim. Sungguh engkau Muhammad dalam akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat luhur. Umat Islam ini akan terlihat Islamnya, terlihat istimewanya, terlihat menariknya, terlihat indahnya kalau umat Islam ini mempraktekkan akhlak Islami dalam kehidupan mereka. Saling menghormati, saling menyayangi, saling tolong menolong, itulah umat Islam. Tapi kalau sudah sesama umat Islam saling menghibah, sesama umat Islam saling salah menyalahkan, sesama umat Islam saling tengkar, sesama umat Islam saling mengadu domba, ini akhlak Islam sudah hilang. Hadirin, bahkan semua perbuatan-perbuatan tadi itu sangat-sangat berbahaya. Masing-masing dari perbuatan tadi itu perbuatan yang ada ancaman khusus bagi orang-orang tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ghibah dikatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, la yadkhulul jannata qattatun wala namam. Orang yang suka ghibah, suka mengadu domba, tidak akan bisa masuk surga. Jadi orang yang suka mengadu domba, ya, putar sana putar sini, ngomong keburukan sana ngomong keburukan sini, ini tidak akan masuk surga. Hadirin orang seperti ini. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, jangankan mengadu domba antar umat Islam, jangankan kita ini menjelek-jelekkan umat Islam, mengagetkan orang Islam saja tidak boleh. Ada orang diam, kita kerjai, ambil barangnya, kita sembunyikan, ini tidak boleh. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, baginda Nabi mengatakan, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a muslima. Tidak halal bagi orang Islam untuk menakut-nakuti orang Islam yang lain. Ngeprank itu tidak boleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini apa? Karena saking mulianya umat Islam ini, saking berharganya umat Islam ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau melihat Ka'bah, beliau mengatakan, ma a'dhamaki wa ma asyrafaki walakinnal mu'mina a'dhama 'indallah minki. Engkau ini begitu mulia wahai Ka'bah, begitu istimewa wahai Ka'bah, tetapi orang iman itu lebih mulia daripada engkau. Ka'bah hancur, dunia tidak kiamat, tapi kalau umat Islam sudah tidak ada, dunia akan kiamat. Hadirin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang iman yang biasa saja itu wajib kita muliakan. Bagaimana kalau orang imannya itu hafid Al-Quran? Bagaimana kalau orang imannya jadi orang soleh? Bagaimana kalau orang imannya dari para ulama? Harus lebih lagi kita muliakan. Jangan sampai kita ini mencaci para ulama, jangan sampai kita ini menghina para ulama, jangan sampai kita ini suudzon kepada para ulama. Dalam hadis riwayat Imam As-Suyuti, beliau mengatakan, iqta lisanaka an hamalatil ilmi, an hamalatil qur'ani wa tullabil ilm, wala tumazzikhum bilisanik fayumazzikuka kilabun nar, atau kama jaa fil hadis. Jagalah lisan kamu, hentikanlah lisan kamu, potonglah lisan kamu, maksudnya jangan sampai kamu menggunakan lisan kamu untuk mencaci para ulama, mencaci para santri, mencaci pencari-pencari ilmu agama.
Kalau kamu berani mengoyak-ngoyak kehormatan mereka dengan lisan kamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim anjing-anjing neraka untuk mengoyak-ngoyak tubuh kamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Karena zaman sekarang ini zamannya orang ini pada keminter. Zamannya orang sekarang ini tidak tahu apa-apa, perasaannya tahu apa-apa, seperti katak di bawah tempurung. Tidak tahu apa-apa, perasaannya tahu apa-apa. Belum pernah ngaji, belum pernah belajar, ini sudah mengatakan ini halal, ini haram, ini sesat, ini hak, ini batil, padahal sholat saja belum benar. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini mencaci para ulama. Karena apa? Karena nanti kalau kita mencaci para ulama, kita tidak tahu ternyata ulama itu malah yang mensyafaati kita di akhirat sana. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang ahli Al-Qur'an mensyafaati 10 orang. Orang masjid syahid mensyafaati 70 orang. Tapi para ulama mensyafaati siapa saja yang mereka mau. Semoga termasuk kita. Nanti waktu di dunia sudah menghina ulama, mencaci ulama, ternyata di akhirat yang gandeng dia masuk surga ulama yang dia caci. Bagaimana malunya dia? Bagaimana malunya muka dia? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hargai sesama umat Islam ini. Dikatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, al-muslimu akhul muslim, la yuslimuhu wa la yahdhuluh, kafa bil mar'i syarran ay yuhaqqira akhahul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam yang lain, tidak boleh dia menyerahkannya kepada musuh, tidak boleh dia meninggalkan saudaranya dalam kesulitan. Cukup orang itu dianggap buruk kalau dia menghinakan saudara Islamnya. Jadi kalau kita lihat orang Islam, kemudian pandangan kita menganggap siapa ini, orang apa ini, baru melihat saja kita sudah dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hormati semua orang Islam ini, kita tunaikan hak mereka tanpa minta hak kita ditunaikan. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ini akan jadi mudah kalau kita ini ingat negeri akhirat. Kalau enggak ingat mati, enggak ingat negeri akhirat, orang enggak akan bisa amal hadirin. Karena semua kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan tadi, pahala yang sempurna, ya, ganjaran yang istimewa, yang lengkap hanya akan didapatkan ketika orang itu di akhirat. Maka kalau orang itu tidak yakin dengan negeri akhirat, tidak mikir akhirat, tidak akan bisa untuk amal agama. Kalaupun dia amal agamanya itu hanya gambarnya saja, hakikatnya bukan amal agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita senantiasa berkurang. Tapi permasalahannya amalan kita ini belum bertambah. Umur kita senantiasa berkurang, tapi malah dosa kita yang senantiasa bertambah. Wa umri naqisun fi kulli yaumi wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Dalam syair yang terkenal, syair Ilahilas yang kita baca selesai hari Jumat itu, dikatakan wa umri naqisun fi kulli yaumi. Umur kami selalu kurang setiap tahunnya, setiap harinya berkurang. Tapi yang umurnya sudah berkurang, pahalanya belum bertambah, yang bertambah malah dosanya. Ini yang perlu kita renungkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi semua kita akan berangkat ke akhirat. Kita tidak akan kekal di dunia ini. Maka apa saja yang kita lihat, kanan kiri kita lihat, depan kita, belakang kita lihat, kita yakini suatu saat nanti pasti saya akan berpisah dengan dia. Suatu saat nanti saya akan meninggalkan dunia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harap walaupun kita nanti berpisah, kita berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita ini bisa berkumpul lagi di surga? Kalau kita ini taubat dan fikir akhirat, sehingga walaupun berpisah untuk sementara, nanti akhirnya berkumpul lagi di surga. Allahumma amin.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati itu pasti. Semuanya akan berangkat ke akhirat. Kullu bakin sayubka, kullu na'in sayun'a, kullu madhkurin sayungsa, laisa ghairullahi yabqa man 'ala Allahu a'lam. Setiap orang kullu bakin sayubka, setiap orang yang hari ini menangis karena kematian seseorang, karena kematian kerabatnya, karena kematian kedua orang tuanya, besok dia akan ditangisi karena kematiannya. Kullu na'in sayun'a, hari ini dia mengatakan fulan meninggal, fulan meninggal, fulan meninggal, maka suatu saat nanti akan dikabarkan, orang yang mengabarkan ini dikabarkan meninggal juga. Kullu madhkurin sayufna, kullu madhkurin sayungsa. Orang yang hari ini disebut-sebutkan namanya, ini artis terkenal, ini pejabat terkenal, ini orang terkenal karena kekayaannya, terkenal karena kehebatannya, terkenal karena ketampanannya, terkenal karena macam-macamnya. Sayungsa, suatu saat akan dilupakan. Ka'allam taghna bil amas, seakan-akan dia tidak pernah hidup di dunia ini. Dulu ada kerajaan Persia, kerajaan Romawi begitu hebat, seakan-akan tidak pernah ada di dunia ini. Dulu ada orang-orang ahli pidato, ahli orasi yang suaranya menggelekar seperti halilintar. Halilintarnya masih ada, orangnya sudah berangkat ke akhirat. Kullu madhkurin sayungsa, semua yang dielulukan, semua yang disebut-sebutkan sayungsa pasti akan dilupakan. Laisa ghairullahi yabqa, selain Allah tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya satu. Siapa hadirin? Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini akan berangkat ke akhirat, akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan kubur, akan menghadapi mahsyar yang panjangnya 50.000 tahun, akan menghadapi sirat, akan menghadapi mizan, akan menghadapi kisos, akan menghadapi macam-macam kehidupan yang panjang setelah kematian itu. Maka bagaimana kita siapkan bekal kita dengan sebanyak-banyak. Semuanya insyaallah hadirin. Jangan sampai kita ini berangkat ke akhirat dalam keadaan tidak punya bekal, sehingga akhirnya kita menyesal. Dikatakan dalam suatu riwayat, disebutkan seorang bersyair, idza mitta lam tarhal bizadin minat tuqa, wala qaita ba'dal mauti man qad tazawwada. Nadimta ala annaka laitaka mislihi wa annaka lam tursid lima kana arsada. Coba kita bayangkan hadirin, pada malam hari ini kita bayangkan. Kita bayangkan kita ini sudah tidak di dunia ini. Sudah tidak di Masjid Baitul Thahirin Dasan Gres lagi. Kita sudah berada di akhirat. Yang mana yang berguna hanya amal saja, yang berguna hanya iman saja, yang berguna hanya salat, hanya zakat, hanya puasa. Ketika kita sudah di akhirat sana, bertemu orang yang banyak amal, sedangkan kita tidak punya amal. Bertemu orang yang dakwahnya rajin, bertemu orang yang salat jamaahnya sergap, bertemu orang yang puasanya banyak, bertemu orang yang infaknya hari-hari. Dia punya ribuan amalan, punya jutaan pahala, punya bergunung-gunung berupa kebaikan, sedangkan kita tidak punya apa-apa. Apa yang terjadi? Nadimta ala annaka laitaka mislihi. Kita akan menangis, kita akan menyesal, kenapa saya itu tidak amal sebagaimana dia. Akhirnya air mata keluar sampai habis. Air mata berganti dengan darah, darah berganti dengan nanah, tapi semua tidak ada gunanya ketika sudah berangkat ke akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selagi kita ini masih belum berangkat ke akhirat, selagi kita ini masih diberi umur oleh Allah yang kita tidak tahu tinggal berapa tahun lagi, tidak tahu tinggal berapa bulan lagi, tidak tahu tinggal berapa hari lagi, bahkan tidak tahu tinggal berapa detik lagi. Berapa banyak orang yang tahun kemarin masih bareng-bareng kita, tahun ini sudah tidak bareng kita lagi. Berapa banyak orang yang Jumat kemarin Jumatan bareng kita, Jumat ini sudah tidak bersama kita lagi.
Berapa banyak orang yang malam Ahad kemarin bikin pengajian rutinan seperti ini, duduk bareng kita, sholat bareng kita, sekarang sudah tidak bersama kita lagi. Akan datang suatu masa malam Ahad ada pengajian di Masjid Baitul Thohirin Desan Geres, tapi orangnya sudah beda. Mana orang yang dulu itu bayan sudah berangkat ke akhirat. Mana yang dulu nerangkan, dengarkan sudah berangkat ke akhirat. Mana yang dulu salawatan sudah berangkat ke akhirat. Mana dulu imamnya sudah berangkat ke akhirat. Mana yang dulu di belakang sudah berangkat ke akhirat. Mana yang dulu depan sudah berangkat ke akhirat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah berangkat ke akhirat, yang masalah kalau tidak ke akhirat kita tidak punya bekal. Itulah yang masalah. Karena semua orang pasti berangkat ke akhirat. Alangkah indahnya kalau kita ini berangkat ke akhirat dalam keadaan bekal sudah siap, sehingga hari kematian menjadi hari yang paling menggembirakan, hari kematian hari yang paling menyenangkan. Hari kematian adalah hari perjumpaan dengan zat yang paling kita cintai, zat yang paling kita takuti. Siapa hadirin? Allah. Maka matinya tersenyum, matinya bergembira. Tengah-tengah capek-capek ngaji, tengah-tengah capek mendakwahkan agama, tengah-tengah capek memperjuangkan agama, capek sholat, capek ngaji, capek belajar ilmu. Tiba-tiba datang malaikat Tuhan, sekarang waktunya istirahat. Allah sudah rindu kepada engkau. Para nabi, para rasul sudah menunggu kedatangan engkau. Bidadari pun sudah siap untuk bertemu dengan engkau. Akhirnya matinya tersenyum. Maka orang iman itu mati tersenyum. Tapi kalau kita ini tidak punya persiapan, maka hari kematian menjadi hari yang paling mengerikan. Hari kematian hari-hari yang paling menyedihkan. Karena apa yang dikumpulkan, apa yang dibangga-banggakan, apa yang diusahakan akhirnya ditinggalkan. Maka kalau kita ini pengen jadi orang cerdas, kalau kita ini pengen jadi orang pintar, harus persiapan untuk negeri akhirat selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur oleh Allah ini. Semuanya insyaallah hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu semua kita ini tidak akan bisa mengamalkan agama, tidak akan bisa taubat, tidak akan bisa pikir akhirat kalau tidak ikut jalannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bisa ikut jalan Nabi kalau tidak ikut para ulama. Maka kalau ada orang itu pengen ngamalkan agama, pengen memperjuangkan agama, kok tidak ikut ulama, ini bukan memperjuangkan agama, justru meruntuhkan agama. Kalau orang itu pengen mengamalkan agama tanpa ikut jalurnya para ulama, maka dijamin sesat. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Zaman adanya nabi, orang tidak akan bisa selamat tanpa ikut nabi. Kalau sudah tidak ada nabi, kita tidak akan bisa selamat tanpa ikut pewarisnya para nabi. Lah ulama yang ahlinya itu bagaimana? Tanda ulama ahlinya ikut salah satu dari madhab 4, ikut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Kalau enggak ikut Imam madhab 4 berarti bukan ulama. Tandanya ulama bagaimana? Ikut akidah Asy'ari atau Maturidi. Kalau enggak ikut Asy'ari Maturidi bukan ulama. Tandanya ulama, ada yang sufi ikut Imam Ghazali. Kalau anti sufi, ini berarti dipertanyakan keulamaannya. Tandanya ulama adalah mau sholawatan. Kalau enggak mau sholawatan, ini berarti bukan ulama. Hada wa qad istahsana al-qiyam 'inda dzikri maulidihi asy-syarifi a'immatun dzawir riwayati wa rawiyah. Kita sholawatan mahalul qiyam ini sudah dianggap baik oleh para ulama. Kalau ada ulama kok nggak mau sholat, ada orang ngaku ulama nggak mau sholawatan, nggak mau mahalul qiyam, ini bukan ulama berarti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita taubat, kita persiapan untuk negeri akhirat, dan kita selalu ikuti bimbingan ulama-ulama kita. Semuanya insyaallah hadirin. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada lebihnya, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala.
ada kurangnya dari kesalahan saya sendiri, kita tutup majlis kita dengan doa. Siapa yang doa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa santri-santri kami. Ya Allah, ampunilah dosa ahli keluarga kami. Ya Allah, ampunilah dosa umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah usaha agama ini ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah usaha agama ya Allah. Ya Allah, tolonglah usaha agama ini ya Allah. Dan siapa-siapa yang ambil bagian dari usaha agama ini ya Allah, ya Allah, mudahkanlah semua urusan-urusan kami. Ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah kami. Ya Allah, bayarlah hutang-hutang kami. Ya Allah, berkailah rizki-rizki kami. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami. Ya Allah, tambahlah semua kekurangan-kekurangan kami. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada harapan-harapan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah kami semua. Lindungilah kami semua. Sayangilah kami semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Ahli keluarga kami, keturunan-keturunan kami sampai hari kiamat, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua ya Allah iman yang sempurna, yakin yang mantap, akhlak dan budi pekerti yang lurus ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua ya Allah keturunan-keturunan yang saleh, ilmu yang bermanfaat ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua ya Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua ya Allah ridha-Mu di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah dari kami semua ya Allah keburukan dunia, keburukan akhirat, kehinaan dunia, kehinaan akhirat, kesengsaraan dunia, kesengsaraan akhirat. Ya Allah, jauhkanlah dari kami semua ya Allah bahaya-bahaya ridha murka-Mu di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, kapan saja, di mana saja ya Allah Engkau berkehendak untuk memanggil kami, jadikanlah waktu itu waktu kami taat, jadikanlah waktu itu waktu kami takwa, jadikanlah waktu itu waktu terbaik, waktu kami berzikir, waktu kami salawat, waktu kami salat, waktu kami menghadap kepada Engkau ya Allah. Dan jangan jadikanlah kami ya Allah menghadap kepada Engkau dalam keadaan lalai, dalam keadaan maksiat, dalam keadaan tidak Engkau ridhoi ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan ya Allah. Berkailah majlis kami ini ya Allah. Ya Allah, terimalah majlis kami ini ya Allah. Ya Allah, siapa saja yang hadir ke majlis ini ya Allah, yang punya hajat-hajat dalam hatinya ya Allah, tunaikan semua ya Allah, hajat urusan dunia, hajat urusan akhirat, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerah-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau berkahi kampung kami ini ya Allah, sehingga kampung kami ini jadi kampung barokah, asbab hidayah seluruh alam, dari asbab kebaikan-kebaikan seluruh alam ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.